Dari seri midrange, ini nih HP stokan teman ponsel yang nggak cuma satu, banyak banget. Ini dia nih HP-nya, Samsung Galaxy A33 5G, HP yang dirilis di tahun 2022. Ini peluncurannya bareng sama Galaxy A53 dan A73-nya, walaupun jadi seri yang paling rendah di segmen Samsung seri A. Cuma faktanya SoC yang dipakai sama persis sama seri di atasnya, yaitu Galaxy A53. Nah, makanya HP yang punya harga rilisnya di 4,5 juta ini mungkin bisa jadi nih pertimbangan kalian yang lagi cari HP midrange dengan spesifikasi yang bagus. Dari desainnya Galaxy A33 dulu yuk kita lihat. Menurut gua desainnya ini sederhana aja ya. Minimalis tapi masih kelihatan premium. Dengan material plastik polikarbonat dengan finishing matte. Desainnya ini masih mirip ya dengan DNA seri A lainnya. Cuma yang bedain di bagian layar, modul, kamera, dan finishingnya aja sih. Modul kameranya tuh dibikin seolah-olah nyatu sama bodi belakangnya. Ya, mirip-mirip lah sama desain kemarin juga. Di sini gue punya beberapa warna. Ada biru, putih, dan hitam. Cuma gue paling suka ya warna putih ini. Kelihatan cakep dan clean daripada yang lain. Untuk beratnya sih di 186 gram. Ya biasa aja sih, nggak terlalu berat dan nggak enteng juga. Gue pegang pakai satu tangan gini tuh masih bisa. Bodi Galaxy A33 5G udah memiliki ketahanan air dan debu dengan sertifikasi IP67 seperti Galaxy A53 5G dan A73 5G. Cuma sayangnya udah nggak ada lagi dah keberadaan jack audio 3.5 mm yang paling pakai dongle atau Bluetooth buat dengerin musik atau video. Lanjut kita lihat layarnya yang udah pakai panel Super AMOLED. Yalah, masa sih harga 4,5 juta jelek, ya harus bagus lah panel displaynya. Ini jadi peningkatan, soalnya Samsung A32 kemarin tuh masih pakai IPS LCD. Terus punya ukurannya 6,4 inci dengan resolusi FHD+. Dengan layar depan Infinity U buat naruh kamera depannya, menurut gue itu nggak terlalu mengganggu. Layar depannya nih masih kelihatan lega kok. Buat kualitas layarnya sih, ini manjain mata banget pas lagi nonton video sampai main game. Khas AMOLED Samsung yang emang bagus. Belum lagi layarnya ini tuh didukung sama refresh rate sampai 90 Hz. Bisa mendukung Wide L1 dan HDR10+. Sebagai pelindung, layarnya udah dilapisin Gorilla Glass 5. Jadi biar lebih tahan sama goresan. Nah, gimana nih kualitas atas ini mah layarnya? Buat kameranya sih Samsung A33 ini punya 4 kamera belakang dengan kamera utama di 48 megapiksel pakai sensor Sony IMX582, terus ada fitur stabilisasi OIS yang bisa menstabilin pas lagi ngerekam video sampai ambil foto zoom, jadinya tuh bisa lebih mulus. Selain dari kamera utamanya tadi, ada kamera ultrawide 123 derajat beresolusi 8 megapiksel, terus ada kamera tambahan makro 5 megapiksel dan 2 megapiksel sebagai depth lens sensornya. Untuk kamera selfie punya 13 megapiksel. Langsung aja nih hasil fotonya ya dari Samsung A33 5G. Gimana nih hasil fotonya, menarik kan? Masih terhitung bagus untuk HP mid-range. Untuk videonya, kamera belakang sama kamera depannya itu udah bisa ngerekam sampai 4K 30 fps dan yang pasti ada OIS-nya. Nah, ini hasil videonya.
Nah, asik kan kualitas videonya? Udah gitu stabil juga dia hasilnya. Buat sektor performanya nih yang pakai SoC sama kayak seri A53-nya, Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini tuh punya modem 5G integrated. Terus yang gue pegang ini varian 6GB dengan storage 128GB. Nah, untuk RAM-nya ini tuh bisa ditambah secara virtual, mulai dari 2GB, 4GB sampai 6GB. Untuk storage-nya yang 128GB, kalau kurang bisa ditambah sendiri nih dengan kartu micro SD. Cuma harus rela mengorbankan slot SIM keduanya. Untuk performanya sih gue bilang masih lumayan. Skor Antutunya nih di sebelah sini. Tuh, lumayan kan? Ya udah, kita tes Genshin Impact sampai mana sih kemampuannya nih Exynos 1280. Untuk daya tahan Galaxy A33 ini berkapasitas 5000 mAh yang didukung sama fast charging sampai 25 watt. Buat nanganin multitasking, ngegame, sampai bikin konten sih ya masih kuat sampai 12 jam lah. Oke, lanjut ke sistem operasinya yang udah sampai di One UI 4.1 berbasis Android 12. Di One UI seperti biasa mudah digunakan. Terus ada pengaturan untuk keamanan dan privasi, kustomisasi, dan ya yang pasti ada NFC-nya. Itu aja sih. Oh ya, ini udah 5G ya. Future proof buat kedepannya ya. Nah, jadi kesimpulan gue buat Samsung A33 5G ini, menurut gue paket lengkap HP 5G kelas menengah yang punya performa tuh bagus. Fitur-fitur lainnya juga cukup bagus dan bisa diandelin untuk beraktivitas. Kameranya bagus, performanya lancar, desain premium, tapi ya selera. Dan yang penting ini udah 5G. Untuk kekurangannya sih kayaknya nggak kerasa apa-apa. Gue nggak nemuin ya, soalnya banyak sisi positifnya dari HP ini. Untuk harga second di teman ponsel sekarang tuh udah di 3,6 juta ya guys. Udah turun 900.000 dari awal rilisnya. Oke, itu tadi ya review gue tentang HP ini A33 5G. Kalian bisa komen, like, atau subscribe di channel teman ponsel. Pokoknya HP yang numpuk tadi itu semua dijual di teman ponsel. Ada offline store-nya juga. Datang aja kemari. Oke, gue Ian, cabut.